Halo, ketemu lagi nih kita mau bahas satu sumber yang cukup menarik ya, yang Anda bawa. Judulnya, Siapa Dia yang Berhasil Naik dari Titik Terdalam ke Titik Tertinggi? Dalam sini, langsung ngajak kita mikirin soal, yaitu, kematian. Sesuatu yang pasti kita hadapi. Sumber ini bilang, ini musuh terakhir dan kayaknya nggak ada kekuatan manusia yang bisa ngalahin. Betul, kematian itu kan batas akhir ya, yang universal. Tapi, nah ini dia, sumber ini langsung lempar pertanyaan gini, gimana kalau ada satu pribadi yang udah ngalahin maut? Penasaran kan jadinya? Siapa sih dia? Dan gimana caranya? Iya, itu pertanyaan kuncinya. Logikanya di teks ini katanya gini, kalau mau menang lawan maut, ia harus ada di bawah perlindungan pribadi yang lebih kuat dari maut itu sendiri, yang punya semacam otoritas ilahi gitu. Otoritas ilahi ya? Dan yang ditunjuk di sini ya Yesus Kristus. Menariknya cara sumber ini menggambarkan Yesus itu bukan cuma kayak nabi biasa atau tokoh sejarah gitu. Penulisnya ini benar-benar nekenin kalau dia itu firman Allah. Firman yang hidup, turun dari surga, jadi manusia. Firman Allah jadi manusia, itu gimana maksudnya? Ya, sumber ini ngutip dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 1-3, terus ayat 14, dikatakan kalau pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu telah menjadi manusia. Jadi, identitasnya itu ilahi dari awal, itu poin pentingnya. Oke. Terus ada juga sebutan anak Allah, itu gimana penjelasannya? Biar nggak salah tangkap. Nah, itu juga dijelasin. Sebutan anak Allah itu bukan soal biologis kayak kita pahami hubungan anak bapak manusia ya, tapi lebih ke relasi ilahi yang gimana ya, unik banget, menunjukkan kesatuan kodrak atau esensi ilahinya dengan Allah. Jadi punya sifat ilahi yang sama gitu. Persis. Tujuannya, dia jadi manusia, menurut sumber ini, itu justru buat ngambil posisi paling rendah. Supaya kita, manusia, malah bisa diangkat ke tempat tertinggi sama Allah. Itu argumennya. Oke, paham. Sekarang kita ke titik terdalam nih. Ini kayaknya maksudnya penderitaannya ya. Tepat sekali. Sumbernya cukup detail ngegambarinnya. Mulai dari, ya ampun, dicaci maki, dihina, difitnah, disiksa fisiknya, sampai puncaknya disalib, diperlakukan kayak penjahat paling hina. Wah, Tubuhnya hancur, martabatnya diinjak-injak di depan umum. Nah, inilah yang disebut titik paling rendah, palung terdalam kemanusiaan kalau menurut teks ini. gambaran yang berat banget ya. Terus, gimana ceritanya bisa sampai ke titik tertinggi dari situ? Nah, justru dari titik terendah itu, sumber ini langsung nonjolin satu peristiwa yang katanya nggak ada tandingannya, yaitu kebangkitan Yesus, 3 hari setelah dia mati. Kebangkitan ya. Bukti-buktinya apa aja disebut di situ? Disebutin beberapa hal, misalnya kuburnya ditemukan kosong, terus ada kesaksian malaikat di kubur itu, lalu dia menampakkan diri berkali-kali ke murid-muridnya, bahkan ke lebih dari 500 orang sekaligus. Wow, 500 orang. Iya, jumlah yang cukup signifikan kan? Mm-mm. Disebut juga dia makan bareng mereka, mungkin buat buktiin kalau itu beneran fisik ya, bukan roh. Baru setelah itu, dia naik ke surga, dan itu disaksikan juga sama pengikutnya. Nah, ini perjalanan kembali ke titik tertinggi, ke surga, setelah, yaitu tadi, klaimnya berhasil ngalahin maut. Oke, jadi kalau dirangkum nih argumennya, karena Yesus udah lewatin jalur unik ini, dari mulia turun ke paling hina, yaitu mati, terus bangkit lagi ke paling mulia, makanya cuma dia yang sah, gitu ya, buat janjian surga atau hidup setelah mati. Benar, itu inti logikanya. Sumber ini nambahin lagi beberapa alasan kenapa Yesus itu unik posisinya. Pertama, dia itu firman Allah yang kekal. Udah ada sebelum dunia diciptain. Kedua, dia hidup tanpa dosa. Nah, dosa ini kan dianggap pemisah manusia dari Allah ya dalam kerangka ini. Ketiga, dia rela mati buat nebus dosa manusia. Keempat, dia bangkit. Itu bukti maut nggak kuasa atas dia. Kelima, dia udah naik ke surga. Dan keenam, ada janji dia bakal datang lagi. Jadi lengkap paketnya menurut sumber ini? Selain soal sejarah dan teologi ini, ada aspek lain nggak yang ditekankan? Kayak buat kita yang baca atau denger ini gitu. Ada. Penulisnya cukup blak-blakan sih. Bilang kalau yang Yesus tawarin itu bukan sekedar agama baru atau aturan moral. Tapi dirinya sendiri.
Dia itu jalan keselamatan. Jalan keselamatan ya? Iya, bahkan ada bagian yang kayak nyapa langsung pembaca atau Anda yang lagi dengerin ini. Disebut sebagai panggilan pribadi. Tawarannya itu pembebasan dari beban dosa dan akibatnya. Katanya gitu, dengan janji keselamatan kekal. Maksudnya ya hidup abadi sama Allah setelah mati. Walaupun hidup di dunia ini ya penuh derita. Teksnya bahkan ngasih contoh doa pendek gitu buat yang mungkin merasa terpanggil untuk merespons tawaran ini. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari penelusuran sumber ini ya, fokus utamanya itu perjalanan Yesus yang luar biasa ya. Dari status ilahi, turun ke titik terdalam penderitaan manusia, mati, terus bangkit lagi ke puncak tertinggi, ngalahin maut. Keunikan posisi Yesus itu ya, di keseluruhan perjalanan itu. Betul. Nah, sebagai penutup mungkin ya ada satu hal dari sumber ini yang bisa jadi bahan renungan buat Anda. Tulisan ini kan nggak cuma cerita sejarah atau ngajarin doktrin aja. Ya, dia itu langsung ngaitin perjalanan Yesus dari titik terdalam ke tertinggi itu dengan nasib akhir kita semua, terutama soal menghadapi kematian tadi. Jadi, pertanyaannya mungkin gini, kalau benar kematian itu bisa dikalahin bukan sama usaha kita sendiri, tapi lewat pribadi ini, apa artinya itu buat cara Anda mandang hidup sekarang? Tujuan hidup. Dan ya, apa yang terjadi nanti setelah ini semua berakhir? Itu mungkin yang bisa direnungkan.